Selamat datang kawan literasi, sangat senang rasanya kawan membuka saluran ini. Saluran tempat kita berusaha bersama meningkatkan literasi bersama, belajar dan bertukar pengetahuan tanpa saling merendahkan, selalu dalam kesepadanan. Saya dalam saluran ini berusaha menyajikan pandangan terhadap isu-isu terbaru dengan cara melihat dari sisi yang paling positif dari setiap berita atau kejadian, baik itu ekonomi, politik, sosial, keluarga, dan lain-lain. Dalam video pertama ini akan saya ulas sedikit tentang literasi dalam pengertian yang umum. Dalam pandangan dasar untuk arti literasi adalah melek aksara atau bisa membaca. Dalam perkembangannya, literasi bukan hanya kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menulis, memahami, memandang suatu masalah, dan pemecahannya. Artinya, semakin baik literasi kita, semakin baik pula kita dalam menempatkan diri kita untuk memecahkan masalah yang kita temui. Literasi dalam kehidupan kehidupan yang nyata banyak bidang, literasi sosial, budaya, hukum, ekonomi, bisnis, keuangan, politik, dan lain-lain. Apakah kita semua harus ahli dalam semua itu? Budaya, hukum, sosial, ekonomi, bisnis, dan lain-lain? Tentu tidak. Tapi kita mesti mengupgrade sesuai dengan kebutuhan kita. It means artinya setiap kita menemui sesuatu yang menggelitik untuk kita berpendapat, maka wajib bagi kita untuk mengupgrade pengetahuan kita, apalagi jika mendapat masalah langsung yang mesti dipecahkan sendiri, maka menambah atau mengupgrade literasi itu wajib. Jangan pernah bersolusi, berpendapat, atau menyetujui suatu masalah tanpa menambah pengetahuan kita atau literasi kita. Berdasarkan rilis dari organisasi pendidikan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, tercatat bahwa indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya pada setiap 1000 orang hanya ada 1 orang yang mempunyai minat baca. Angka tersebut lebih rendah dibanding di negara-negara anggota ASEAN selain Indonesia. Di negara-negara itu warganya membaca 2-3 buku dalam setahun. Apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya, warganya biasa membaca 10-12 buku per tahun. Sebenarnya apa dari keuntungan mempunyai literasi yang bagus? Keuntungan luasnya literasi kita tentu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, utamanya bagi keluarga kita, anak istri, saudara, tetangga, teman kerja, dan masyarakat secara umum. Karena komunitas yang mempunyai literasi yang baik akan baik juga dalam bermasyarakat, dimulai dari komunitas terkecil, keluarga, terus ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, akhirnya menuju negara yang berliterasi baik.
atau juga memperbaiki kualitas sebuah komunitas dari individu ke tim kerja, kantor cabang, satu badan usaha, akhirnya ke kantor pusat, pemerintah daerah, dan komunitas-komunitas yang lain. Apakah kemampuan literasi selalu berakibat baik untuk masyarakat? Tidak semuanya seperti itu, karena ilmu dan kemampuan individu akan bermanfaat bila benar penggunaannya. Karena jika disalahgunakan untuk mencari kelemahan orang lain, juga bisa dengan pengetahuan yang kita punya. Tetapi di dalam saluran ini kita akan membahas literasi untuk membentuk positive thinking, untuk mengurangi pengaruh jelek dari hal berita kejadian yang kita temui, atau mengurangi pengaruh negatif dari orang lain, kelompok atau pemikiran orang lain yang sengaja disebarkan. Karena dalam kasus ini kadang kita tidak sadar telah berubah menjadi perantara negatif push atau ketara negatif, pemikiran negatif, karena menerima informasi yang kita baca, informasi yang kita dengar, yang kita lihat, dan tanpa sadar kita menjadi agen negatif thinking atau negatif push bagi orang-orang dekat kita. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang informasi publik, baik itu dalam bentuk berita resmi, perorangan, atau pernyataan para politikus, aktivis politik, ekonomi, agama, ajakan dari komunitas, atau begitu mudah tersaji di mata kita. Itu karena perkembangan zaman digital yang mau gak mau harus kita ikuti, dan hampir semua orang atau pemberita pegiat di media digital atau media sosial adalah bertujuan mengajak pendengar atau kita, masyarakat umum, ke pola pikir mereka. Muatan dari medsos mereka pasti mengajak dan mempengaruhi kita untuk setuju dan sependapat, mempunyai pemikiran seperti mereka, atau menjadikan kita sebagai pengikut lah gampangnya. Oke teman semua, di saluran gado-gado literasi ini, gado-gado literasi itu artinya ilmu pengetahuan campur-campur lah. Itulah yang menjadi keinginan saya dan pegiat literasi, mengajak everyone to upgrade your literation, mengajak semua orang untuk mengupgrade literasi dengan tujuan menumbuhkan pikiran-pikiran dan sudut pandang positif dalam diri kita di setiap hal yang dijumpai, baik itu berita atau masalah kita sendiri, sehingga kita menjadi agen positif push, menjadi agen pemikiran positif minimal untuk keluarga kita sendiri sebagai unit komunitas terkecil. Karena apa? Perkembangan zaman tidak bisa dihindari, semua harus diikuti oleh kita, keluarga kita. Kunci dari semua itu adalah mau gak mau, wajib mesti harus literasi atau ilmu pengetahuan kita harus ditambah, agar kita tidak terjebak dalam pemikiran negatif yang tidak produktif, kebencian pada sesuatu yang kita sendiri tidak dalam posisi harus membenci hal tersebut. Misalnya tokoh politik, tokoh agama, artis, makanan, ya bahkan karena karena
kurangnya pengetahuan kita membenci makanan, gitu. Karena dengan teknologi sekarang seperti yang kita tahu, semua itu ada di genggaman kita, tersaji di telapak tangan kita, di meja belajar anak-anak kita, di meja kerja kita. Oke, semuanya, mari semua yang menyempatkan melihat tayangan ini, bersama kita menumbuhkan jiwa positif thinking, pikiran optimis dalam menyikapi apapun masalah yang kita hadapi dan apapun perbedaan pendapat yang kita temui, dengan cara yang bisa kita kerjakan dengan sangat mudah, yaitu mengambil strategi kita, meningkatkan minat belajar kita. Itulah bukan singkat kita sebagai pembuka saluran ini. Semoga ke depan apa yang saya sampaikan di sini menjadi penambah semangat bagi kita kawan semua, saya pribadi, untuk menambah dan belajar terus setiap hari mengenai segala hal, agar kita bisa menjadi pembawa energi positif bagi orang yang kita cintai, masyarakat yang kita cintai, dan negara yang kita cintai ini. Sekian perkenalan singkat saluran ini. Jangan lupa subscribe, disuka dan dibagikan. Silahkan kita tunggu bersama pembahasan hal lain di channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam literasi.